Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiral dhunubi ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zubrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi wa yarzuqna murafaqatahu fil jannati innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin dan para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu kemudahan kita untuk bisa hadir di tempat ini, bisa berkumpul di majelis ini. Dan sungguh ini adalah benar-benar karunia yang sangat agung, karena Allah mengingatkan, Allah memudahkan langkah kita menuju kemuliaan di antara hamba-hamba yang lalai. Kalau tahu hari ini hari apa? Hari Ahad, hari orang berlibur, yang tidak diberi taufik oleh Allah, ia akan menggunakan pagi ini adalah untuk melanggar Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi kita saat ini, ketahuilah, dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Bahkan ada di antara hamba-hamba yang datang ke tempat ini menjadikan kehadiran mereka di tempat ini adalah berliburnya di hari libur. Orang cerdas lebih memilih berlibur di tempat mulia, habis ini bisa berkumpul dengan anak-anak, lalu berjalan kemana, tapi dimulai dengan pengajian. Ada orang yang kerjaannya di kantor, tapi setiap Ahad pagi hadir di sini, dan mereka berkata bahwasanya kami jadikan ini adalah hari libur kami dengan anak-anak sebelum kami pergi kemana atau makan bersama di luar. Itu adalah hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memudahkan kepada kita untuk melakukan kemuliaan. Jadi kita akan lanjutkan pada pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. Untuk kelanjutan kitab At-Tajridus Sharih masih direncanakan untuk mengambil waktu dan hari yang berbeda. Kita sudah sampai kepada bab batasnya ini. Apa? Hakul jar. Bismillah. Kita sampai kepada bab hakul jari wal wasiyati bihi.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Ila anqal fi babi haqqil jari wal wasiyati bihi. Qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang dalam firman-Nya ini menjelaskan tentang hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dimulai dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hak yang paling besar adalah hak Allah. Tidak ada zat yang pantas disembah kecuali Allah dan tidak ada sesembahan yang sesungguhnya kecuali Allah. Yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka keyakinan seorang hamba bahwa Tuhannya adalah Allah dengan keyakinan yang sesungguhnya, maka secara otomatis seorang hamba itu pun akan ikrar bahwasanya tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Artinya firman dan perintah Allah ini sesuai dengan fitrahnya manusia yang kenal Tuhannya. Wa'budullaha. Sembahlah Allah dan hanya kepada Tuhan Allah lah beribadah. Untuk Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan engkau sekutukan dengan sesuatu apapun. Jangan engkau membuat sesembahan selain Allah atau sesuatu selain Allah engkau agungkan seperti engkau mengagungkan Allah. Artinya yang mengagungkan selain Allah seperti mengagungkan Allah, bukan mengangkat selain Allah seperti Allah, tapi pada hakikatnya merendahkan Allah menjadi sesama makhluk Allah, maka itu adalah hakikat kekurang ajaran dan kita tidak menjalankan hak. Tidak menyampaikan hak kepada Allah. Dan itu hakikat kejahatan yang sesungguhnya. Menyembah kepada Allah, kemudian setelah itu jangan menyekutukan Allah. Membuat sesembahan selain Allah, yang menyembah rembulan, yang menyembah matahari, yang menyembah pepohonan, yang menyembah kuburan. Tapi orang harus tahu apa hakikat menyembah. Hakikat beribadah. Orang yang ziarah kubur bukan menyembah kubur. Orang menyanjung Nabi bukan menyembah Nabi. Karena menyanjung Nabi diajarkan oleh Allah. Dan Allah mengagungkan Nabi. Yang diagungkan bukan syariatnya saja, tapi semuanya yang ada pada Nabi diagungkan oleh Allah. Kadang ada orang berlebihan di saat berbicara tentang jangan menyekutukan Allah, memasukkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mensekutukan Allah, tapi ternyata dimasukkan ke bab ini sehingga mengkafirkan saudaranya dari kaum muslimin. Menyanjung Nabi, memuliakan Nabi, sebisa mungkin sanjunglah Nabi asalkan jangan dianggap sebagai Tuhan. Siapa di antara penyanjung Nabi yang menganggap Nabi sebagai Tuhan? Tidak ada menyanjung Nabi menganggap Nabi sebagai Tuhan. Memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi dengan sanjungan syair-syair. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang terburu-buru dengan hawa nafsu mereka mengkafirkan penyanjung-penyanjung Nabi. Memuliakan Nabi lalu dikatakan kultus sehingga muncullah kemusyrikan. Tuduhan kemusyrikan kepada kaum muslimin, kepada sesama, dan itu adalah juga musibah. Dilarang kita menuduh orang lain berzina, dilarang kita menuduh orang lain mencuri yang tidak mencuri, yang tidak berzina, dan itu adalah dosa gede. Menuduh orang yang tidak berdosa melakukan dosa adalah lebih dosa dari dosa yang dituduhkan. Menuduh orang yang syirik sementara dia tidak syirik adalah kejahatan yang paling jahat. Maka hati-hati jangan mudah mensyirikkan orang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah
Jangan kau sekutukan Allah. Jangan engkau membuat tandingan Allah untuk Allah. Allah Maha Tunggal. Semuanya adalah makhluk Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang menghalangi. Dan hanya Allah lah yang layak disembah. Dan memang kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana Allah. Yang kedua adalah dengan orang tua. Kita harus berbuat baik. Perintah Allah. Orang tuamu adalah orang tuamu. Orang tua adalah sahabat yang kita tidak punya bagian atau punya kesempatan untuk memilihnya. Karena kita dilahirkan sudah begini dari orang tua yang kita tidak bisa memilih. Pernah kami sampaikan bahwa sahabat dan kawan itu ada yang murni kita tidak bisa memilihnya. Yang kedua ada syibhul ikhtiar, yakni kita bisa memilih-milih. Yang tidak bisa memilihnya adalah orang tua. Dan maha kasih Allah. Kita tidak bisa memilihnya, tapi Allah beri apa di orang tua? Hananah, kelembutan hati. Dengan penuh kerelaan merawat sang anak. Penuh kesabaran merawat sang anak. Allah maha kasih. Kita tidak bisa memilih. Ya sudah, kita dilahirkan dari orang tua itu. Diberi oleh Allah hananah. Kelembutan hati dia. Biarpun wanita jahat, suami jahat, bapak jahat, ketahuilah kalau urusan anak ada kelembutan. Serigala yang katanya memangsa binatang pun ternyata juga ini. Jangan kalah dengan binatang. Kalau ada seorang tua terhadap anaknya sudah tidak ada kelembutannya, dia bukan manusia lagi. Serigala itu kalau sudah sama anaknya membela itu. Coba ambil anaknya serigala. Ayah kalau berani. Kita diterkam dan disiksa. Dia akan bela, disusui dan seterusnya. Serigala yang dia katakan binatang jahat, binatang kejam, akan tapi masih punya kasih. Dan itulah maha kasihnya Allah. Kalau Allah mencabut kasih dari ibunda itu nggak ada yang hidup nih dari bangsa manusia ini, tidak ada yang sambung. Capek ngerepoti, lihat. Ambil air susu, ngencingin, nangis malam-malam, ayo. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kemudian Allah menjadikan hati hamba-hamba itu penuh kasih merawat anaknya, nggak ada yang gede kayak begini nih. Maka dari itu wajib kita berbuat baik kepada mereka. Hormati mereka, hargai mereka. Yang durhaka kepada orang tua, insya Allah babnya nanti akan datang. Dan memang sudah pernah kita bahas secara khusus dosa durhaka kepada orang tua. Yang kedua ini martabatnya setelah menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Wabidil kurba, dan sanak saudara kerabat. Memutus tali persaudaraan adalah dosa besar. Menghapus kebaikan yang pernah kita lakukan. Menghantarkan ke neraka. Daftar masuk neraka dengan saudara enggak akan ribut urusan waris, enggak beres-beres. Dengan saudara tidak tegur sapa bertahun-tahun. Katanya jago ngaji. Katanya ustadz. Tapi dengan saudaranya Masya Allah. Yang satu lewat sini, yang satu kayak Sayyidina Umar Khattab dengan iblis gitu. Cuman enak kalau seperti dia jadi Sayyidina Umar bin Khattab, jadi iblis sama iblis itu. Subhanallah. Dan jangan dianggap itu tidak ada. Kadang itu pun muncul dari tempat yang sangat mulia. Katanya Baitul Ilm, rumah yang di situ ada ahli ilmu, ternyata juga banyak permusuhan. Karena kotornya hati, ilmunya hanya di otak bukan di hati. Maka kita perlu belajar saat ini, detik ini adalah bagaimana kita menata hati kita. Kerabat, sanak saudara, awas la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Hati-hati. Hawa nafsu, kadang kita bisa berbuat baik kepada orang yang jauh di sana dan tidak ada hubungan kerabat, bukan sanak, bukan famili, akan tapi karena iblis itu luar biasa hebat sehingga kadang berbuat baik dengan saudara pun tidak bisa. Kalau membantu orang lain yang jauh di sana mah oke. Tapi giliran saudaranya yang butuh, setan yang berbicara. Hati-hati. Yang mendengar omongan setan, bagian dari setan. Jangan dengar itu bisikan setan. Tidak, harus aku lawan. Saudaraku, saudaraku, kerabatku, kerabatku. Wal yatama. Anak yatim.
yang ada di kiri kanan kita, atau anak yatim yang ada di dalam rumah kita, tapi lagi-lagi setan dahsyat. Berbuat zalim kepada anak yatim yang pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, karena kebetulan bulan ini bulan Muharram. Orang banyak marak menyantuni anak yatim. Dan kami tegaskan menyantuni anak yatim tidak harus di bulan Muharram. Sebab anak yatim makannya bukan hanya di bulan Muharram. Budaya menyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram ini bisa saja kalau tidak dikembangkan dengan peduli setelahnya, bisa saja menjadi anak yatim terlantar di selain Muharram. Tapi menyantuni anak yatim di bulan Muharram sesuatu yang mulia. Tapi mohon dilanjutkan dengan memperhatikan setelah itu. Dengan cara yang benar di dalam menyantuni. Anak yatim, awas. Dengan harta anak yatim, makan hartanya. Kadang orang-orang yang tidak pernah diduga untuk berbuat zalim, ternyata kezalimannya halus, terselubung, tidak terlihat, ternyata paling jahatnya orang kepada anak yatim. Ibunda. Anak-anak yatim yang ditinggal oleh suaminya, bapak. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan 5 anak kecil-kecil dengan ibunda yang masih muda. Tanpa diperhatikan bahwasanya hartanya itu adalah 1/8 untuk sang ibu, sisanya untuk sang anak tidak dibagi, dan terus dipegang oleh sang ibu, dipegang oleh sang ibu, dipegang oleh sang ibu. Kadang serta-merta dirubah sertifikatnya menjadi sertifikat sang ibu. Tidak tahu kalau itu jatahnya sang anak. Dibuat bisnis segala macam, atau mungkin bersenang-senang, ketahuilah itu ibu bukan manusia lagi itu. Dia tidak sadar kejahatannya kepada anaknya yang yatim. Kayaknya sih bahasa kasih sayang. Tidak, hati-hati wahai para ibu yang ditinggal oleh suami, ketahuilah harta suamimu itu adalah milik anak-anakmu dan milikmu. Milikmu 1/8. Sisanya adalah untuk anakmu jika itu laki dan perempuan. Yang kedua adalah yang terselubung adalah pengasuh anak yatim piatu. Oh, terselubung halus. Pakai kopiah sujud tahajudan setiap hari puasa, bukannya pakai barang makanannya anak yatim. Hebat. Oh, Masya Allah, puasa setiap hari. Tidak tahu puasa berapa bulan. Tapi setiap hari buka dan sahurnya, wah, berlebihan pakai duitnya anak yatim. Masya Allah. Haji dan umroh, top. Tapi duitnya anak yatim. Apalagi? Tahajudan di tengah malam, gamis jubah yang dipakai adalah miliknya anak yatim. Mau kemana? Surganya siapa? Surganya iblis itu nanti. Semuanya perlu koreksi diri. Yang mengurusi anak yatim, hati-hati, hati-hati, awas, awas, awas. Wal masakin. Orang-orang fakir yang ada di kiri kanan kita. Dan masih ingat kita Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis-hadis mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah dititipkan bersama orang-orang fakir dan orang-orang yatim. Ingat hadis-hadis yang lalu. Al-turzakuna illa bifuqaraikum. Yang kaya tidak akan diberi rezeki oleh Allah kecuali karena berkat si fakir. Dalam riwayat lain, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah yang ada di tengah-tengah kalian. Fakir yang bersama kita menjadi sebab keselamatan kita. Orang fakir yang ada bersama kita menjadi sebab pertolongan Allah. Yang pengen pertolongan Allah, maka menjadilah kita orang yang ngerti haknya orang fakir. Yang berbuat zalim dengan si lemah dan si fakir telah mengusir, menjauhkan pertolongan Allah. Dan tidak ada pertolongan yang paling dahsyat kecuali pertolongan Allah. Manusia tidak akan bisa memberikan pertolongan kecuali digiring oleh Allah. Maka peduli dengan si lemah, peduli dengan si fakir adalah kunci kalau orang paham untuk mencapai cita-cita. Cita-cita apapun, dunia dan di akhirat. Yang ingin membangun dunia, awas jangan lupa dengan si fakir. Dengan si lemah. Dengan kita memperhatikan kehidupan mereka, memohon doa kepada mereka, memohon maaf barangkali kendaraan yang lalu lalang menyakiti mereka. Si fakir yang ada di kiri kanan kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang yang hatinya tercabik-cabik karena kelemahan, karena kefakiran, karena keyatiman. Allah bersama mereka. Artinya apa? Doa kita akan dikabul di saat kita sambung dengan mereka-mereka yang lemah. Wal jaridil kurba. Dan ingat ini, yang harus engkau perhatikan lagi adalah kerabat.
tetangga yang ada hubungan kerabat. Lebih kita utamakan. Yang kedua wal jaril junubi, atau yang kedua adalah tetangga tidak ada hubungan kerabat. Junub kayak ajnabi, jauh. Artinya tidak ada hubungan kekerabatan. Tapi tetangga, tapi masih harus diperhatikan. Wasahibi bil jambi, dan teman-teman yang dekat yang bersama kita. Jambi, apakah itu teman kerja atau teman hidup yang namanya istri atau suami? Awas, mereka punya hak yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita menyakiti mereka, zalim kepada mereka. Teman kerja. Wabnis sabili, orang yang terputus bekalnya di tengah jalan di saat mereka menuju sebuah tempat. Hamba seorang manusia yang melakukan sebuah perjalanan ingin pergi kemana gitu, terputus rizkinya di tengah jalan, maka mereka disebut ibnu sabil, anak jalan. Bukan anak jalanan ya, anak jalan. Kalau anak jalanan memang orang suka di jalan. Tapi ibnu sabil, anak jalan, maknanya adalah seorang manusia yang ingin melakukan sebuah perjalanan menuju tempat yang halal, yang boleh. Kemudian di saat seperti itu habislah bekalnya, maka mereka adalah ibnu sabil. Sangat mulia kalau kita memuliakan mereka. Wa mamalakat aimanukum, dan budak belia, dan budak-budak yang ada di tangan kita. Budak istilah ya di dalam urusan fikih, bukan budak-budak yang ada di Kalimantan sama budak yang ada di Sumatera. Budak yang sesungguhnya budak hamba sahaya yang diperjualbelikan. Di saat jatuh ke naungan kita, maka ketahuilah kita perlu memberikan kasih sayang kepada mereka. Bukan kita anggap sebagai binatang. Ya, kita beri hak untuk belajar, kita beri hak untuk beribadah, dan seterusnya. Di sini disebutkan tetangga dua kali. Al-jaril qurba wal jaril junub. Tetangga yang ada hubungan kerabat dan tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Imam Al-Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, al-jiranu thalathatun, tetangga itu ada 3. Jarun lahu haqqun wahidun wa huwa adnal jiran. Yang pertama adalah tetangga yang punya hak 1. Kemudian wajarun lahu haqqan. Kemudian yang ketiga adalah jarun lahu thalat huquq. Tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak saja adalah tetangga dari orang-orang kafir. Wajib kita memberikan hak kepada mereka. Itu indahnya Islam. Indahnya Islam. Jadi biarpun mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir, Yahudi dan Nasrani, lihat apa kewajiban kita kepada mereka. Menganggap mereka sebagai tetangga yang jangan sakiti mereka. Haknya 1 sebagai tetangga saja. Ada tetangga yang punya haknya 2. Di samping tetangga, dia adalah seorang muslim. Tetangga dan seorang muslim, bukan sanak keluarga. Dia punya hak 2. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai seorang tetangga yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah tetangga seorang muslim yang ada hubungan sanak kerabat. Jadi tetangga yang ada sanak, ada keluarga kekerabatan, kemudian dia seorang muslim dan tetangga haknya 3. Dan semakin besar haknya, semakin besar pelanggaran kita kalau kita tidak berikan kepada mereka hak-hak tersebut. Dan sungguh urusan tetangga luar biasa. Nanti insya Allah dalam hadis ini, perlu kita nyambut hadis 1 saja. Hadis yang pertama, an Ibni Umar wa Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala, beliau berdua berkata, meriwayatkan dari Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda,
Aku senantiasa diwasiati Jibril. Jibril selalu berwasiat, ingatkan kepadaku akan bertetangga. Pentingnya bertetangga. Sampai aku juga kalau tetangga dengan tetangga itu kayak mewarisi. Saking pesannya Jibril itu terus menerus menunjukkan begitu pentingnya bertetangga. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-jar qabla ad-dar. Pilih tetanggamu sebelum rumahmu. Dan mempunyai tetangga yang tidak baik enggak enak. Dan berbuat jahat kepada tetangga minal kabair. Berbuat jahat kepada tetangga termasuk dosa gede. Bahkan termasuk tanda kesempurnaan iman adalah menghormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dan ingat, seorang perempuan yang menjadi ahli neraka padahal dia adalah ahli ibadah. Ia adalah ahli sujud, ahli puasa, akan tapi ternyata dia adalah ahli neraka karena apa? Lidahnya tidak dijaga. Kalau ngomong sama tetangga nyelekit. Saat inilah waktunya kita koreksi siapa yang ada di kiri kanan rumah kita. Bagaimana hubungan kita dengan mereka? Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang itu? Tetangga. Jangan sakiti tetangga, dan sungguh besar hak kita. Hak tetangga di atas kita. Kewajiban kita kepada tetangga banyak sekali. Kadang kelalaian sama tetangga sesaat kita menggunjing. Dengan tetangga sesaat kita mencaci. Sampai nanti akan disebutkan dalam riwayat berikutnya bagaimana Rasulullah menghimbau, jangan sakiti tetanggamu biarpun dengan asap pancimu itu loh. Asapnya panci. Bau sop, bau soto ke tetangganya kita. Begitu indahnya pendidikan dari Nabi. Makanya kalau lagi masak daging perbanyak. Kalau beli buah bagi ibu, nanti ada riwayat. Kalau nggak bisa bagi, ajari anaknya jangan makan di luar, nak. Ketahuan tetangga. Kadang malah disuruh biar tahu kalau kita punya buah apel, nak, makan di depan sana, nak. Menyakiti tetangga, dan ini bukan bukan orang-orang baik. Urusan tetangga sampai ini begitu pentingnya tetangga. Para salafun saleh itu tidak akan tinggal di satu tempat kecuali memikirkan bagaimana tetangganya. Artinya demi keselamatan tetangga dan keselamatan dia. Mengganggu tetangga jangan, menyakiti tetangga enggak ada. Ahli iman tidak seperti itu. Pernah suatu ketika lihat, ya orang soleh, Imam Abu Hanifah, itu punya tetangga yang suka ganggu. Kalau malam itu ya ganggu dengan lagu-lagunya. Pokoknya ya kalau siang hari kerja pagi itu, malamnya itu langsung ganggu-ganggu. Kalau dengan alat musik pokoknya ini suara teriak-teriak begitu. Suatu ketika, dan Imam Abu Hanifah sabar karena tetanggaku dia. Jelek atau baik adalah tetanggaku yang punya hak. Kalaupun harus amar ma'ruf nahi munkar dengan keindahan, tidak ngajak perang dengan tetangga. Akhirnya suatu ketika, sang tetangga itu tidak terdengar lagi suaranya. Ditanya oleh Imam Abu Hanifah. Dan yang benar cerita ini dinisbatkan kepada Abu Hanifah, bukan kepada yang lainnya. Akhirnya Abu Hanifah mencari, dia bertanya, kemana orang anak muda yang biasanya menyenandungkan syair Allahuni ayyafadha adha'u. Ceritanya adalah orang-orang menyia-nyiakanku, tidak pernah peduli kepadaku. Oh, dicerita pokoknya setiap malam nyanyi lagu itu, sampai orang pada hafal lagunya itu. Akhirnya setelah ditanya, ditangkap polisi atau keamanan karena dia telah mabuk atau apa gitu. Kaget Imam Abu Hanifah. Di mana tempatnya? Ada di sana. Akhirnya datang kepada sang hakim atau pemimpin dan berkata sebagai hakul jiran, hak tetangga, aku mohon kepadamu wahai amir, wahai pemimpin, untuk engkau keluarkan anak muda ini. Apa urusanmu dengan dia wahai Abu Hanifah? Karena dia tetanggaku. Kemudian Ibu Abu Hanifah datang ke penjara dan berkata, aku akan membebaskan kamu dan aku akan mengeluarkanmu.
Dan sekarang apakah engkau masih akan menyanyikan lagu tetanggaku menyanyikanku? Dijawab tidak. Engkau tidak menyanyikanku dan engkau telah melakukan hakmu dan setelah itu tobat dengan akhlak yang mulia. Artinya apa? Begitulah akhlaknya orang-orang mulia. Jangan sok jadi amar ma'ruf ini jahat saudara Allahu akbar. Jadi perlu dengan kelembutan dengan tetangga. Tetangga yang seperti itu pun kita perlu akhlak yang mulia. Dan kadang terharu memang kita melihat tetangga. Memang orang yang menyakiti tetangga adalah dosa gede. Sampai suatu ketika, begitu ini orang soleh, di rumahnya ada banyak tikus. Banyak tikus, ganggu, ngambil roti, ngambil ini. Tikus banyak. Akhirnya ada salah satu temannya, agar tidak ada tikus, cariku kucing. Datangkan kucing rumahmu, nanti tikusnya tidak ada. Apa yang ada di hatinya orang soleh? Kalau aku cari kucing, kemudian tikusnya pergi, pasti ke rumahnya tetangga. Nggak jadi, biar tikus di rumahku. Ya. Sampai dipikir begitu, sekarang gua nggak mau tahu. Yang penting rumahku hebat, rumahku bagus. Temboknya tinggi sekali. Tetangganya meninggal tidak tahu, tetangganya sakit tidak tahu tetangganya. Tembok bukan dilarang, boleh-boleh saja karena demi keamanan keluarga, termasuk harim istilahnya apa? Kehormatan seorang wanita, wajar. Tempatnya orang-orang saleh biasanya dikasih pagar karena apa? Ada wanita, ada ini. Tapi bertetangga tetap harus tahu keadaan keluarga tetangga. Yang sakit kita datangi, ditanyakan keadaannya seperti apa. Ada sebuah kehidupan tidak kenal tetangganya siapa. Dengan duit, selalu dengan duit bisa segala-galanya. Ada bertetangga, ini ada model bertetangga zaman sekarang tidak, nggak ngerti, pakai mobil masuk langsung pintu gerbang cereng. Setelah itu ada telepon di sana sini keluar. Indahnya hidup adalah dengan tetangga yang baik. Bahkan tetangga yang indah yang baik melebihi dari saudara. Yang bakal kita repotkan, mulai dari urusan-urusan sepele sampai urusan besar kalau kematian siapa yang kita sibukkan? Tetangga. Maka hati-hati dengan tetangga yang tidak pernah bertetangga, itu bukan cirinya orang baik. Disabdakan oleh Nabi SAW, khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga yang adalah jika ia adalah bisa berbuat baik dengan tetangganya. Yang tidak kenal tetangganya, mungkin tidak kenal orang perorangan, tapi bisa kenal dengan hartanya, bisa kenal dengan kebaikannya, bisa kenal itu. Jadi harus kita menjaga tetangga, keadaan tetangga, jangan sampai cuek dengan tetangga. Meninggal tahu kubur kayak terserah. Nah ini, mari kita belajar dari Nabi SAW tetangga kita. Mementingkan urusan tetangga dari urusan diri kita sendiri. Itu. Mementingkan urusan tetangga daripada urusan kita. Dan ada kemuliaan yang luar biasa dengan seperti itu. Allah yang akan berikan kepada kita segala kebaikan. Mengucapkan salam kepada tetangga. Ada beberapa hal yang harus perhatikan berkenaan dengan bertetangga. Banyak. Mulai dari kita. Jangan sampai tidak kenal kepada tetangga. Maksudnya kenal itu jangan sampai kita memang tidak ada kerinduan untuk bertemu maksudnya. Kalau ketemu adalah baik. Bertetangga. Senang. Masya Allah. Dengan kegembiraan. Kalau sakit kita kunjungi. Kalau ada meninggal kita ikut mengiring jenazahnya. Jika mungkin. Paling tidak. Kalau ada uzur mungkin. Tapi kita bisa ikut bela sungkawa datang kepadanya. Untung-untung dengan beberapa macam-macam hadiah atau apa menghibur hati mereka. Jangan sampai kita punya kebiasaan sifat yang tidak pernah kenal tetangga. Kemudian setelah itu, kalau mengucapkan salam di saat kita bertemu dengan tetangga. Kadang-kadang sama tetangga itu salamnya susah. Lewat. Ucapkan salam.
Siapapun dia, bahkan dianjurkan salamlah kepada seorang muslim yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal, apalagi tetangga. Dan ini ceritanya panjang masalah bertetangga yang insya Allah terus akan kita renungi sabda Nabi SAW di dalam bertetangga. Jadi kita harus berkeinginan di saat mereka punya susah untuk merasakan susah tersebut. Di saat mereka itu sakit, kita berusaha untuk bisa mengunjunginya sebisa mungkin. Kalaupun tidak, kita harus ada yang mungkin anak kita, saudara kita mewakili. Biar sambung hati itu. Di saat mereka bergembira, kita itu bergembira. Ada pernikahan, kita ikut senang. Dapatkan rezeki, senang. Kemudian di saat ada yang pergi atau di mana nanya, gimana kabarnya, kok lama tidak kelihatan. Ya kayak tadi Imam Abu Hanifah ini, yang ganggu pun ditanya, kok nggak ada suaranya anak muda yang bisa ganggu. Jangan mencari-cari kejelekan mereka, lihat. Siapa itu? Motor tuh. Tidak perlu seperti itu. Di saat mereka mengundang, sebisa mungkin urusan makan dan didatangi. Menjaga kemuliaannya. Maka na'udzubillah dan na'udzubillah. Zina adalah busuk dan busuk dan busuk. Makanya zina dengan istrinya tetangga atau anak tetangga adalah hina di atas kehinaan. Merusak kehormatan tetangga adalah kehinaan yang luar biasa. Memberikan pertolongan di saat mereka menemukan kesusahan. Inilah yang harus kita hidupkan. Belajar. Mungkin kita tidak sempurna seperti itu. Tapi yuk kita pelan-pelan. Mulai dari kita bertutur kata yang lembut. Menyapa yang indah. Berusaha untuk kita kita hidupkan gaya kampung dulu tuh. Lihat kalau hari raya tuh keliling sehari itu sampai hitungannya. Alhamdulillah hari ini saya dapat 70 rumah. Sampai kaki kayak sakit. Sampai keliling, Masya Allah akrab suasana di kampung. Indah. Kalau sudah suasana di kota tuh wah sok. Mending busuk. Nah ini orang kota. Orang kota yang nggak kenal agama. Tapi orang kota lihat. Orang kota yang baik juga baik sama. Tidak ada orang. Yang desa sekarang sudah mulai rusak juga banyak. Artinya bukan urusan kota dan desa, tapi hidupnya hati. Dulu tuh kalau orang di kampung, Bu. Misalnya, seorang ibu tuh lagi masak nasi. Suaminya mau berangkat ke sawah atau kerja itu. Cuman sayurnya belum mateng. Itu tanya tangga, Ibu, nempel jangan ini. Ngambil sedikit, sayurmu ada enggak satu mangkok kecil? Oh ada, enggak apa-apa. Biasa begitu tuh. Aduh aku belum belanja garam nih, ada garam enggak? Sedikit tak boleh, biasa gitu. Tombok 2 atau 3. Oh lu gengsi, sorry deh, masa lu kota. Padahal utangnya banyak. Gengsi. Kayak di mana itu? Gayanya. Enggak mau gengsi, enggak. Biasa, sederhana. Dengan tetangga yang baik, di saat kita butuh ngomong, enggak apa-apa. Butuh beneran, ada apa? Bahkan sudah biasa kayak itu kita mendengar itu. Aku punya sayur loh ya. Kalau ada mau cepet, sayurnya kebanyakan enak. Oh ya ambil sendiri. Datang. Sudah biasa kehidupan di kampung itu indah kayak begitu. Kehidupan itu adalah cara hidupnya Rasulullah. Indah. Kebincangan. Ada satu rumah makanan dibuang-buang. Lebih baik dikasihkan anjing sama ayam daripada dikasihkan tetangga. Ada semacam itu. Jadi mandang tetangga itu busuk. Rendah. Mungkin kelas-kelasan. Saya kelas menengah ke atas. Apa menengah ke atas? Ada kelas ini kelas orang kaya. Kelas ini. Sehingga kalau rumah itu tidak enak. Kalau tidak sama-sama orang kaya. Saya orang sombong jadi harus duduk sama orang sombong. Biar sombong-sombongan. Karena saya tidak senang nyapa orang. Biar saya hidup dengan orang yang tidak pernah nyapa saya. Enak. Sebab nanti di neraka sendiri-sendiri. Enggak sapa-sapaan. Kita perlu bangun. Kalau Anda hidup di kota, coba yuk kita hidupkan kekeluargaan. Dan ada kita menemukan sebuah kehidupan di kota. Dan ini adalah orang kaya. Punya kegiatan yang indah. Sehingga kebersamaan. Suaminya adalah bekerja di tempat lain. Tapi rupanya ibunya bisa berkumpul. Saling ketemu. Keindahan. Ini dia perlu dibangun kembali. Itu acara hidupnya Rasulullah. Bukan sok gini-gini. Oh Masya Allah. Nanti kalau sudah ketemu ceritanya, masuk kemarin saya ke Singapura, saya cerita dong itu dok. Kuenya mana? Oleh-olehnya mana? Alhamdulillah saya kemarin ke Singapura, saya belikan HP buat anak saya ini. Cerita tentang kesombongan dok. Baik. Mari kita semua bangun kehidupan dengan tetangga yang baik, keindahan. Al-jar qabla ad-dar kata Ibnu Bali, penting kita memperhatikan. Sehingga yang namanya tetangga yang baik itu mahal. Sampai suatu ketika ada satu orang
Yang hidup di sebuah tempat, rumah tetangganya tidak baik, menjahili semuanya. Akhirnya apa? Dijual itu rumah. Dia pergi. Lalu para orang-orang pada berkata, kau jual rumahmu? Oh bukan, yang aku jual adalah tetanggaku. Aku tidak mau, dia selalu menyakitiku, daripada aku nanti ikut rusak, mending aku pindah. Maka kaidah, wahai ahli iman. Jika Anda ingin tinggal di satu tempat, harus Anda lihat dulu tetanggamu seperti apa. Sebab Anda tidak hidup sendiri. Kalau tetangga tidak mendukung, atau lingkungan tidak baik, jangan dipaksakan di tempat itu. Kalau Anda bukan pejuang yang kuat. Sebab Anda punya anak. Anak bisa rusak. Anak bisa ke bawah. Hidup kalau di kampung lebih aman. Tetangga yang akrab bisa. Kalau di kota baik-baik, tidak ada masalah. Tapi harus kita perhatikan. Pengaruh tetangga luar biasa. Apalagi tetangga yang tidak punya iman. Dia bisa saja mengambil kita, merendahkan kita, menodai, dan seterusnya. Kalau tidak, tetangga tidak baik. Maka demi kenyamanan di dalam hidup, perhatikan urusan tetangga. Dan Nabi pun mengingatkan di dalam bertangga. Anda menginginkan tetangga yang baik, maka engkau pun harus menjadi tetangga yang baik. Dan termasuk dosa besar, dosa gede, bagi seorang hamba yang menyakiti tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaknya dia bisa memuliakan tetangganya. Tetangga macam-macam ya tetangga. Urusan sawah itu ada ribut, urusan pengairan. Butuh air. Oh, berantem suatu. Antem cangkul sana, antem sini. Sampai subhanallah menjaga, dan ini pernah kejadian. Gulat antara kakek dan kakak. Ada di kampung sana, ada sibuk. Berbanyak adik dan kakak berantem. Masyhur sak kampung, kakak sama adik rebutan air. Kakak adik. Air, belum sawahnya itu nanti. Kalau sudah air saja rebutan, pasti dijamin rebutan yang lebih gede lagi itu. Sudah saudara, tetangga, sampai begitu itu gimana? Dan ternyata betul. Keluarga kakak adik ini tidak tegur sapa. Waduh, neraka mana yang dipilih? Tidak tegur sapa, innalillah. Jangan sampai kita punya sifat-sifat semacam ini. Yuk kita pulang ke rumah kita. Kalau memang tetangga kita yang menurut kita adalah setelah benar-benar kita insyaf, tetangga kita memang susah, tetangga kita ini, tanpa tampilkan kesabaran. Nah, hak yang harus kita berikan, kita bersabar atas apa? Perlakuan mereka. Karena kita sudah terlanjur salah, kita yang salah memilih tetangga, atau kita salah tinggal di situ. Sabar, ditata hati. Jangan sampai ada berantem dengan tetangga. Kemudian lebih dari itu yuk. Kalau ada tetangga yang tidak baik dengan kita, jangan disalahkan tetangga. Mungkin kita orang baru yang masuk ke tempat itu belum ngerti sopan santun. Orang itu biasa akrab, tatonya kita datang dong. Karena Anda ustadz. Tidak pernah toleh sana. Biasakan salam kepada tetangga. Sapa. Siapapun dia, sapa, biarpun hanya dilihat. Kalau memang tidak kelihatan, malah cerita. Jadi kadang-kadang, Masya Allah, karena Ustadz, saya kan harus istiqomah. Kencang terus. Tentang Ustadz. Ini ada model-model seperti itu ada. Sehingga sama tetangga tidak dekat. Menjadikan bahan gunjingan. Artinya dia yang menjadikan sebab tetangga pada menggunjing. Sapa. Dan banyak di antara mungkin orang-orang yang ada hubungannya dengan pesantren yang tinggal di kampung, tolong diingatkan dengan baik. Kalau memang di kampung tidak akrab ya, tidak akrab atau nyakiti tetangga, laporkan ke pondok. Ini adalah perlu. Jangan sampai ada di antara anak-anak yang ada hubungannya dengan pesantren lalu menyakiti tetangga. Diingatkan. Diingatkan dengan yang baik. Dan juga kami sendiri semuanya. Dan kami mohon ini anak banyak. Pesantren adalah anak banyak, tetangga adalah kampung. Nah, kalau ada anak pondok yang nggak benar ganggu di kampung, tolong tanda cinta Anda kepada kebenaran sampaikan, nanti akan kami. Jadi yang kontrol anak pondok itu orang kampung. Jadi orang kampung dapat pahala juga. Jangan malah ngajari yang nggak benar, kan begitu. Sebab pada di sebagian pondok itu, nakalnya anak pondok itu sudah ditampung sama anak orang kampung. Hanya karena dia jualan rujak, jualan ini itu. Akhirnya anaknya melanggar situ, sak semuanya. Tapi kita pengen bahasanya, kampung yang ada di Sendang ini adalah pejuang semuanya. Artinya anak-anak itu keluar pun tidak berani macam-macam karena apa? Mereka juga kontrol, mereka juga ustad-ustad. Orang kampung semuanya jadi ustad. Artinya ngontrol anak-anak, ngelihat keadaan anak-anak. Jika mereka salah, sampaikan. Sampaikan dan awas-awas jangan sampai kalau salah hanya jadi bahan menggunjing karena urusannya dengan Allah. Sampaikan, kita akan terbuka, kami akan senang kalau ada anak-anak yang kurang baik. Atau termasuk orang yang bertugas, bukan anak-anak, dari orang bertugas, para gurunya dan sebagainya. Sampaikan jika akhlaknya kurang baik, karena kita ingin membangun akhlak. Dan kita tidak tahu kalau bukan dari orang lain. Termasuk yang berbicara sendiri mungkin kita.
Makanya kadang kami selalu berbicara dengan anak-anak yang ada di sini. Kalau ada kematian di kampung tolong paling tidak dikasih tahu. Kadang kalau tidak dikasih tahu kita tidak. Ya kalau dikasih tahu kita upayakan, kalau kita bisa datang-datang, kalau tidak kita di mana? Kalau lagi di Bogor misalnya meninggal hari ini kubur jam 9 gimana datangnya? Saya tidak punya pesawat. Jadi kita berusaha untuk tetangga. Kalau ada mohon maaf dari tetangga-tetangga yang mungkin ada musibah atau kematian kok kami tidak bisa datang, itu biasanya untuk ada sebab. Tapi kami ingin ada anak-anak yang datang atau kami yang datang. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Sebab hak Anda di atas kami sangat berat. Sangat berat. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan bahwa ini muqaddimah dan insya Allah nanti akan dirinci oleh sabda-sabda Nabi SAW seperti apa sih berbuat baik kepada tetangga. Bentuknya kayak apa? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, intinya ayo kita semuanya mulai saat ini, detik ini, mulai kita membangun hubungan baik dengan tetangga. Tidak ada alasan untuk ribut dengan tetangga. Tidak ada alasan untuk menggunjing tetangga. Tidak ada alasan bermusuhan dengan tetangga. Yang ada adalah yuk kita mencari surga dengan hidup indah dengan tetangga. Ngalah dengan tetangga. Sabar dengan tetangga. Ya. Itu adalah kunci agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan itu tanda kesempurnaan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukron katsir kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas yang beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan 2 pertanyaan dari bapak-bapak dan 2 pertanyaan dari ibu-ibu dengan 1 orang 1 pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya mau bertanya mungkin di luar tema. Masalah mayit karena kondisi tubuhnya bengkuk, tidak lurus, apakah boleh diluruskan? Karena pernah saya saksikan ada mayat seperti itu lalu diusahakan oleh ahlinya sehingga bisa lurus, padahal itu menyakitkan. Kemudian setelah ketika dimandikan si mayit tersebut, kata Syekh mayitnya harus dibersihkan, maaf ini duburnya dengan jari dililit kain. Apa itu tidak menyakitkan atau bolehkah menurut syara? Bahkan jari-jari kukunya itu yang kotor itu pakai lidi dicunggil-cunggil, di dalamnya kotor, bahkan kukunya yang panjang-panjang digunting. Apa boleh itu Bu ya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 pertanyaan kembali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Pak Subrata dari Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Pak. Saya yang mau saya tanyakan begini, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya sudah berbuat baik sekali kepada tetangga. Ya, malah saya itu pada waktu kemarin, saya itu ada uang zakat, mau ngasih tetangga secara prioritas. Terus saya tambahkan lagi, di luar zakat, maksudnya uang sodako kita. Saya mau kasihkan kepada tetangga dan tetangganya itu masih family. Tapi ternyata Pak tetangganya itu, family saya itu sampai tidak mau, seolah-olah tidak mau menerima uluran dari tangan saya itu. Nah, bagaimana sikap saya itu harus bertindak bagaimana? Setelah itu saya keder juga ya tindakannya tuh. Mau dikasihkan atau tidak ini uang, seolah-olah dia tidak mau menerima uangnya. Nah, saya sebagai satu tetangganya, kedua kali masih family, saya juga keder berbuatnya ini. Jadi langkah-langkah saya itu bagaimana, Pak Kiai? Terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, terhormat, saya mau tanya agak sedikit panjang atau unik kata Ubi itu. Saya bilang unik ya. Begini, dosa besar mana orang bunuh diri dan bunuh orang? Lalu bagaimana kita tobatnya? Apakah kita puasa apapun sunnah kita jalani? Apakah sholat sunnah apapun kita jalani? Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya makna dari ayat Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau kita lihat dan dengar sekarang, kekejian dan kemungkaran itu bukan rahasia lagi. Apalagi umat Islam di Indonesia itu 98%. Apa karena sholat kita itu kurang khusyuk atau tidak bermakna? Terima kasih atas jawabannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah, jika ada orang yang punya tubuh tidak lurus karena memang aslinya seperti itu atau karena faktor usia, faktor sepuh, kemudian setelah meninggal dunia bagaimana? Apakah harus diluruskan? Jawabnya tidak. Itu menghinakan mayat dan hukumnya haram. Biarkan seperti itu. Tidak bisa. Orang kok begitu mau dia kepak begitu. Jadi kayak ayam diingkung begitu, ayam geprak nanti namanya. Ya boleh. Jadi jangan kita macam-macam urusan mayat. Tugas kita hanya mengkafani, memandikan, mengkafani. Memandikan itu pun sekedarnya untuk meratakan air sekujur tubuh. Kalaupun harus lebih dari itu pun dengan cara yang terhormat. Ingin membersihkan dengan sabun dengan cara yang terhormat. Bukan seperti kita mencuci baju diucak-ucak begitu. Atau membersihkan daging kambing yang mau dimasak. Tidak. Hormati mayat itu. Kemudian ada pun membersihkan, mohon maaf, bagian-bagian yang tersembunyi. Apakah lubang belakang atau lipatan-lipatan. Jika itu batas aurat, maka memang begitu ajarannya. Harus kita pakai lapis. Karena yang haram dipandang, haram disentuh. Kita kalau menyentuh begitu haram, biarpun mayat. Kalau kita ingin memandikan jenazah, kalau menyentuh bagian yang aurat, mulai dari paha, khususnya aurat besar, lubang depan, lubang belakang, hendaknya kita pakai, wajib kita pakai pelapis. Tapi yang lembut, bukan kain kasar yang menyakitkan. Ada celana yang keras itu kan. Nah, akan tapi dengan kain yang lembut, dengan cara yang lembut, dibarengi dengan air seperti itu. Dan tidak perlu dipaksakan, yang mampu. Dan masuk ditekan perutnya pelan-pelan agar keluar semua kotorannya, setelah itu bersihkan dengan penuh kelembutan. Adapun masalah kuku dan sebagainya pun dibersihkan dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Kalaupun tidak dibersihkan, maka itu tidak ada masalah. Kalaupun harus dipotong pun juga tidak dipotong, tidak ada masalah. Pun intinya harus kita perlakukan dengan cara hormat. Bukan seenaknya. Langsung dicungkil kayak nyungkil apa. Apalagi, sampai komentari yang enggak. Lebih baik tidak usah dipotong. Sebab ada lidah itu lidah yang enggak bisa diam. Nah, namanya orang sakit lama-lama dong. Semuanya banyak kotor orang sakit. 40 hari dia sakit tidak mandi. Sampai kadang-kadang sambil menjut hidung. Tidak perlu seperti itu. Makanya yang memandikan mayat itu dipilih dari orang-orang yang bisa menjaga lidahnya. Kalau yang meninggal perempuan yang memandikan perempuan, boleh dari kaum laki-laki yang mahram. Kalau meninggal laki-laki yang memandikan adalah laki-laki yang terpilih. Kemudian kalaupun perempuan yang mahram. Jika tidak, kalau ada laki-laki meninggal, tidak ada laki-laki yang memandikannya. Dan juga tidak ada perempuan yang mahram, tidak ada istrinya juga. Maka tidak dimandikan. Dan setelah tidak dimandikan, tidak disolati. Dan tidak dosa. Kenapa dipaksakan? Misalnya ini komunitas laki-laki semua. Tidak tahu ibunya kemana. Pokoknya misal saja. Laki semuanya. Perempuannya enggak ada. Hah? Tinggal satu tak perempuan. Meninggal setelah itu. Ayo, diapain? Dari laki-laki ini enggak ada yang mahram dengan dia. Enggak ada yang saudaranya, enggak ada bapaknya. Orang lain yang halal menikah semuanya kalau dengan dia. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Sebagian ulama mengatakan, kebanyakan ulama dari mazhab Syafi'i,
Ya sudah, selagi tidak ada yang memandikannya, maka tidak perlu dimandikan. Tidak wajib bagi kita memandikan. Nanti akan menyentuh kulit kita ke kulitnya. Membuka auratnya haram, pengennya mendapatkan keutamaan pahala, tapi malah haram. Setelah itu ya sudah, karena tidak dimandikan cukup dikafani. Karena tidak dimandikan maka tidak disolati. Loh gimana? Ya sudah, karena kewajiban kita tidak ada. Karena kita tidak bisa melaksanakannya. Tapi ada pendapat dalam para a'imah kita termasuk Ibnu Hajar kalau tidak salah. Ibnu Hajar mengatakan yumam, ditayamumi. Ibnu Hajar mengatakan tayamum. Kalau tayamum kan cuma muka sama tangan, tidak terlalu muka. Itu pun yang menayamumi harus dengan pelapis. Misalnya kita ambil sapu tangan atau apa, kita sentuhkan ke debu, ditayamumkan kepada jenazah perempuan tersebut. Kemudian tangannya setelah itu boleh dikafani, kemudian boleh disolati. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya betul-betul hati-hati, bukan seenaknya. Apalagi ada sebagian di kampung itu diintip-intip kalau orang mandikan. Haram hukumnya. Baik, termasuk itu tadi kalau ingin merawat jenazah dengan kemuliaan, dengan cara yang mulia, cara mandikan yang mulia. Bukan disemprot dengan keran atau semprot untuk biar bersih sampai mohon maaf, yang namanya orang meninggal itu lembut. Kalau disemprot hidungnya itu buka, mulutnya habis. Jadi gak bisa kayak mainan itu nanti. Hati-hati, hormat. Waqad karabna bani Adam, muliakan mereka di saat kita merawat mereka. Baik, kemudian setelah itu ini jadi jangan sampai kita itu merendahkan mayat. Termasuk mohon maaf yang nempel tangannya karena satu hal luka lama di rumah sakit akhirnya tidak usah dibuka. Nggak usah. Jadi jangan sampai dihinakan mayat. Disebutkan oleh para ulama Islam ini. Biarkan seperti itu. Dan mandikan mayat sederhana. Kalau seandainya mayat kita guyur, itu sudah cukup. Daripada harus bersih sampai bersih-bersih kayak mama, akhirnya auratnya kita buka. Biarpun lagi dengan lagi nggak boleh seenaknya, tetap di bawah satir. Anda laki-laki memandikan mayat laki-laki, maka harus tetap di bawah satir. Ada satirnya. Kalau tangan masuk ke bawah satir, itu pun tangan harus ada lapisnya. Itu harus. Ini adabnya di dalam memandikan jenazah. Kemudian ada satu orang, bapak yang pertama bertanya, memberikan zakat kepada tetangga yang kerabat. Contohnya nggak mau keder, nggak usah keder karena apa? Anda punya duit, alhamdulillah berzakat, nggak usah keder, gampang saja. Kalau ada tetangga kerabat, nah ini enak nyantai, supaya hati kita tertata. Kalau tetangga kita yang kerabat itu dikasih duit kok tidak mau, Anda husnudon, mungkin dia orang cukup, selesai. Ya kan? Mungkin dia orang cukup. Lalu Anda mungkin berkata, oh cukup apa? Oh dia kurang banyak utang. Baik. Tanda ketulusan tidak harus Anda memberikan dengan tangan Anda. Anda bisa melalui orang lain nan jauh di sana. Titipkan kepada bapak di sebelah, kasihkan tetangga saya. Mau nerima enggak kira-kira? Jadi tidak susah. Yang susah itu yang nggak punya duit. Nah, Anda alhamdulillah punya uang. Yang susah nggak punya duit, bantu nggak bisa. Ini kalau punya duit mah gampang, titipin tetangga aja yang sekiranya akrab dengan dia, tapi jangan ngomong dari saya loh ya. Selesai, nyampe. Nah ini. Jadi ingin berbuat baik itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda ingin berbuat baik ada jalan. Yang bermasalah itu udah ingin berbuat baik, zakat nggak mau mengeluarkan, sedekah juga nggak mau, musibah. Tapi Anda ingin berbaik, kalau caranya mah gampang nanti. Anda alamannya di mana? Sudahlah, tanya aja Kintip punya rekening enggak dia ada. Share kirim saja langsung. Jadi nyampe dan itu sah zakat semacam itu kalau itu zakat dan Anda anggap dia adalah orang yang berhak terima zakat. Tapi kan dia memang benci dengan saya. Sudah urusan Anda dengan Allah, bukan urusan kebencian. Memang ada sebagian orang sombong sehingga kalau nerima enggak mau. Gara-gara clash. Enggak mau, padahal dia butuh. Dibantu enggak mau, Anda jangan terpengaruh. Jangan Anda ikut benci. Ya sudah. Kalau memang Anda tidak mau, ya gak apa-apa. Saya tidak akan memberi. Tapi hati Anda yang baik akan tetap karena dia butuh. Dia benci kepadaku, tapi dia pun tidak boleh lapar. Biarin aku dibenci oleh dia, tapi aku harus menolongnya. Dengan cara apa? Anda titipkan ke orang. Anda mulia di atas mulia. Dan nanti berkat kelembutan Anda, insya Allah. Tidak usah diaci, wah sok bener kamu melarat, tidak punya duit, punya utang, sok gak menerima zakat. Loh, kita cari dosa namanya. Jadi dengan kelembutan ya kita berikan dengan cara yang lain. Atau memang kalau kita anggap dia cukup, ya cukup sudah. Ada sebagian orang nggak menerima zakat, memang cukup. Jangan dipaksain, kamu kenapa nggak menerima zakat? Lah saya cukup, gimana harus menerima zakat? Berikan ke yang lainnya. Kalau memang tidak cukup, maka karena ada kebencian dengan Anda bisa melalui cara lain dan Allah Maha tahu tentang itu semuanya. Jadi biarpun pakai nama yang lain nggak ada masalah nyampe. Misalnya Anda memberikan uang kepada seseorang, nama Anda misalnya Abdurrahman, lalu Anda ganti dengan Abdul Aziz. Kita tahu pahalanya ke Abdurrahman, ke Abdul Aziz?
Abdurrahman, malaikat tidak salah alamat. Biarpun kita terlewatkan orang lain, tetap nanti pahalanya nyampe ke kita. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu yang bertanya tentang pertanyaan, seandainya pertanyaannya begini enak. Rawon dengan nasi jamblang enakan mana? Nah, itu baru. Semuanya nggak enak ini. Bunuh diri sama bunuh nggak enak semuanya. Jadi kalau nasi jamblang sama rawon mana? Kalau orang Jawa Timur seneng orang Cirebon seneng nasi jamblang. Kalau sekarang pertanyaan membunuh sama bunuh, semuanya adalah dosa gede. Dosa gede. Menjadi sebab masuk neraka semuanya. Lah bunuh diri tobatnya gimana? Lah ini orang sudah mati, gimana mau tobat? Karena sudah bunuh, makanya hati-hati, putus asa. Bunuh diri adalah naudzubillah. Bisa saja orang yang diberi ditakdirkan bunuh diri adalah tidak ada iman. Karena dia tidak percaya kepada Allah yang bisa memberikan pertolongan. Gara-gara mau menikah nggak jadi aja, wah bunuh diri. Putus cinta, bunuh diri. Tinggal suami, bunuh diri. Ya rendah banget hidupnya orang. Dikit-dikit bunuh diri. Minum bacon. Minum dawet tuh ada di depan. Minum bacon. Orang sakit. Ya, kasihan bener tuh. Jadi kalau lagi pusing marah, es teh, itu loh. Bacon, minum bacon. Dipikir bangga, saya minum bacon. Mengancam sama suami, kalau kamu cerai aku akan minum bacon. Minum bacon ya. Bukan begitu, itu bukan ahli iman. Ahli iman akan selalu kembali kepada Allah. Makanya orang bunuh diri itu orang yang merendahkan Allah, prasangka buruk kepada Allah, punya utang banyak bunuh diri. Memangnya kalau sudah mati ya bebas di neraka sana, nggak ditagih. Ditagih, belum lagi dosanya bunuh diri. Lah membunuh orang, na'udzubillah. Busuk membunuh orang. Lah kalau membunuh orang, ini masih kemungkinan tobatnya ada di sini. Tobat, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau karena negaranya enggak ini, maka saya kalau terang-terangan nanti gimana? Saya pengen tobat sekarang. Berjanji, berbuat baik dengan keluarga yang, dan kita minta ampun kepada Allah. Terus, ya, semestinya harus kalau itu membayar 100 onta, ataupun kalau dimaafkan oleh keluarga lebih enak dimaafkan. Tapi ingat tobat yang sesungguhnya, dan takutlah kepada Allah. Membunuh seorang muslim itu adalah neraka jahanam. Kebusukan, tidak ada orang bisa membunuh seorang muslim kecuali memang kebusukan hatinya dan dicap sebagai ahli neraka. Hati-hati. Bagaimana membunuh? Nyakiti saja dilarang. Nyakitan lidahnya sampai membunuh. Membunuh, dan makanya ketahuilah kalau kita duduk dengan orang beriman itu jangan khawatir, gak akan membunuh kita. Duduk dengan ahli iman gak mungkin. Kalaupun ngancam itu gak mau. Karena imannya melarang. Gak mungkin saya membunuh. Gak peduli apakah orang Aceh atau orang Madura atau orang Jawa, sama. Kalau orang membunuh sesama muslim hanya urusan sepele, urusan ini adalah tidak dibenarkan. Dikit-dikit bunuh. Jadi pembunuh. Innalillah. Boleh membela diri sampai membunuh. Tapi sifatnya membela diri. Seorang perempuan akan dirusak kehormatannya seorang laki-laki lalu dia melakukan sesuatu kok sampai mati. Orang yang itu tidak ada masalah. Orang punya harta menjaga harta. Ada orang masuk ke rumah kita mau merampok, mengambil harta kita. Lalu kita berantem dengan dia sampai dia mati, tidak dosa. Karena dia masuk ke wilayah kita. Orang mencidrainya kita, mau membunuh kita. Lalu kita membela diri, bela diri. Tapi bukan membunuh, tapi karena membela diri. Sampai dia terbunuh, nggak apa-apa, bukan dosa. Bahkan kalau kita sendiri mati, man mata duna mali, orang meninggal karena membela hartanya yang halal, maka dia mati syahid. Barang siapa meninggal menjaga kehormatan anak istrinya, mati syahid. Tapi kalau sepele saja karena disinggung, kurang ajar. Gara-gara belajar silat, baru belajar silat, kurang ajar. Grup biasanya itu. Yang mengompori adalah grup. Preman ini. Padahal preman masuk surga banyak setelah sadar itu. Grup ini, grup motor ini sama grup motor itu. Dan memang ada orang yang subhanallah, kita harus budayakan. Sekarang di radio ada polisiku ya. Kita ingin membuat satu slogan, gebyar, yang mencerdaskan anak-anak muda. Pernah suatu ketika kami himbau kepada anak-anak muda, coba. Jadilah anak yang cerdas. Yang cerdas itu ngerti nilainya nyawa, ngerti nilainya akal. Yang nggak ngerti nilainya akal bukan orang cerdas.
Siapa yang mau dibilang gila? Ayo. Ya nggak ada. Siapa yang mau dibilang gila? Nggak ada. Makanya kalau ada orang membuat gila, dia adalah gila. Dia adalah bodoh, bukan orang cerdas. Perlu yel-yel. Yang mabuk, gila. Yang mabuk, tidak cerdas. Perlu nanti. Kebut-kebutan anak muda motor tuh. Dia tidak tahu taruhannya apa itu. Nyawa, lihat. Itu bukan orang cerdas, orang bodoh. Lo nyawa kok buat main-main. Oh kita saja kalau jalan dinasihati jalan kiri loh ya, agak pinggir, hati-hati. Kalau sakit cepat berobat. Nyawa tuh dijaga. Lah kok ada anak muda rangreng, itu bukan dianggap cerdas, bukan hebat, itu orang bodoh. Ini perlu disuarakan ini. Sehingga anak yang cerdas akan berpikir, lah kalau saya rangreng di pinggir jalan berarti saya bodoh. Apalagi minuman oplosan, bodoh lagi. Dan itu mesti kelas-kelas rendah otaknya, cara berpikirnya. Minuman keras oplosan itu, sampai mati 24 orang itu di bulan Ramadan tuh. Bahkan ada yang bapaknya 2 Pak Haji katanya. Jadi lihat, itu orang bodoh. Jadi kita perlu memahamkan makna ini. Jangan kita main-main urusan nyawa. Dan jangan main-main nyawanya orang, hati-hati. Menjadi sebab kematian orang adalah sama dengan membunuh. Membunuh dosanya sangat gede. Nah kalau tadi pengen tobatnya, ya tentu tobat dengan memperbanyak ibadah. Menyesali perbuatannya. Yang paling pertama dan utama menyesali perbuatan tersebut dan segera meminta maaf kepada ahli warisnya. Karena di sini tidak ada hukum kisos. Padahal kalau kisos mah beres. Kalau seseorang membunuh lalu dikisos, selamat dia. Tidak ada hukuman di hadapan Allah nanti. Yang sudah dihukum di dunia sesuai dengan syariat, tidak ada hukuman di akhirat. Ada seorang hina dengan perzinaannya, lalu ternyata dirajam sampai mati, dia adalah masuk surga. Biarpun semula berzina, ada satu sahabat Nabi, Ma'is. Ma'is salah satu sahabat Nabi yang melakukan berzinaan, kemudian setelah itu dihukum Rasulullah, dirajam. Para sahabat Nabi seolah-olah memandang bicik. Ya, mati karena zina dan dirajam. Nabi marah dan berkata, kalau seandainya tobatnya orang ini ditimbang dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih besar tobatnya orang ini. Makanya bertobat itu penting. Tobat yang sesungguhnya sampai rela dibunuh dia, rela dirajam karena ingin keridhaan Allah, nggak mau disiksa di akhirat. Maka yang sudah dihukum di dunia secara syariat, maka tidak akan dihukum di akhirat. Yang sudah dikisas beres. Sehingga orang minta kisas, saya tidak mau dihukum, saya membunuh. Dan saya jahat waktu membunuh. Kebencian saya menghantarkan saya membunuh. Tapi saya ingin selamat karena tobat. Saya ingin dibunuh. Keluarganya mungkin, aku maafkan, lain cerita. Kalau sudah maafkan, lain cerita. Memaafkan. Dan sebaik-baik orang adalah yang memaafkan. Sebaik-baik orang memaafkan. Apalagi jika kasus kematian yang tidak disengaja. Misalnya ada keluarga yang ditabrak. Nah kalau dia memaafkan namanya orang nggak sengaja. Nggak sengaja, tidak dosa di hadapan Allah. Memang harus ada yang dibayar misalnya untuk menjamin kehidupan keluarga yang ditinggal. Tapi kalau mereka merelakan, orang yang merelakan tidak menuntut hak adalah mulia di hadapan Allah. Akan mendapatkan pahala yang banyak. Mungkin anaknya ditabrak meninggal dunia. Subhanallah. Kalau orang yang ahli iman, kalaupun saya menuntut, apa yang bisa saya? Anak saya tidak kembali hidup. Lebih baik saya akan cari pahala di akhirat. Nah ini kemuliaan. Baik, tapi kalau sudah orang membunuh dengan sengaja adalah dosa yang amat besar, hati-hati. Jangan sampai kita mudah punya emosi sampai mengendaki kematian seseorang dan dosanya sangat-sangat besar. Takutlah kepada Allah di dalam hal-hal semacam itu. Kemudian yang lain adalah salat. Salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, salat itu akan menghentikan seseorang dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Tapi saya salat, tapi kok masih senang mungkar saya ini? Saya salat, nah ini. Jangan disalahkan salatnya, tapi salahkan salatmu. Kalau salat tidak bisa disalahkan karena salat itu pendidikan untuk membangun hati, membangun jiwa, membangun akhlak. Ia menjadi masalah kita yang salat. Salat belum dinikmati sebagai salat. Salat mungkin masih dengan baju yang haram. Salat dengan baju yang haram. Bagaimana akan diterima oleh Allah? Makanan haram. Jadi salat memang menghentikan. Bukan menghentikan di saat sholat. Memang di saat orang melakukan sholat tidak melakukan kemungkaran kekejian. Akan tapi pengaruhnya setelah sholat. Menghayati dengan cara yang benar. Sholat memenuhi syarat-syarat lahir dan syarat-syarat batin. Kalau sudah memenuhi syarat lahir, syarat batin. Dengan cara yang halal. Rizkinya halal. Yang dimakan halal. Melakukan sholat di tempat yang halal. Kemudian membangun kekhusyuan. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu bukan berarti orang itu lalu sholat itu benar-benar ingat kalimat-kalimatnya.
Ingat semua yang digunakan untuk sholat itu halal atau tidak. Bersih atau tidak yang dimakan. Habis makan haram masuk ke masjid nangis-nangis. Mau apa? Anda yustajabu lahu doa. Gimana akan dikabul doanya? Jadi karena kita tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat mah beres. Segala sesuatu kalau memenuhi syarat beres. Tapi karena kita tidak memenuhi syarat tersebut. Ayo kita mulai semuanya dari kita membiasakan dari makanan yang halal. Biarpun doanya di depan Ka'bah, di depan multazam sambil umroh. Akan tapi ternyata harta yang diambil adalah haram. Nggak akan mengubah itu semua. Mau doa ngapain? Lihat. Maka perlu kita bangun dari itu makanan yang halal. Makanan yang halal, rizki yang halal, baju yang halal. Yang kita pakai halal yang bersih. Maka itulah yang akan membuat kita itu. Di dalam melakukan sholat itu akan ada pengaruh sholat. Jadi kemungkaran akan terhindar dari kemungkaran berpikir, kemungkaran perilaku, kemungkaran hati, semuanya akan terjaga. Kapan itu? Di saat kita di dalam sholat melakukan syarat-syarat lahir dan syarat-syarat batin. Jadi kalau ada orang masih sudah melakukan sholat, kok masih melakukan kekejian, berarti benar, kurang benar sholatnya. Ya kadang-kadang benar sholat kita itu betul-betul secara lahir pun kadang tidak memenuhi syaratnya. Buru-buru bisa khusyuk, nggak akan bisa khusyuk itu nanti. Dan khusyuk itu wahbi, khusyuk itu pemberian dari Allah, bukan orang berpura-pura begini ini khusyuk. Belum tentu khusyuk. Rupanya bismillahirrahmanirrahim, kelihatan di belakangku calon mertuaku. Benar, dia khusyuk bukan begitu. Khusyuk itu pemberian dari Allah, tiba-tiba tenang, hatinya tenang. Maka kita perlu minta kepada Allah. Dan memang kita membuat sebab-sebab bisa khusyuk. Dan sebab di saat sholat ada. Dan sebab sebelum sholat. Sebab di saat sholat apa? Yaitu tadi, memahami maknanya. Bukan waktunya khusus untuk waktu sholat. Jangan sambil nunggu HP. HP-nya memang tidak ada suaranya. Tapi getar. Ya getar nggak kira. Getar kan nggak. Ada telepon. Ada telepon. Kan gitu maknanya. Matikan saja itu telepon. Kalau tidak bersuara memang tidak ganggu orang lain. Tapi ganggu kita atau tidak? Ganggu. Ya Allah, tadi ada orang mau janji ngasih duit ini telepon ini. Pusing. Jadi sebab-sebab yang menjadikan tidak khusyuk hilangkan. Makanya kalau mau sholat, khusus waktu untuk sholat. Ini adalah yang harus kita lakukan di dalam sholat. Kemudian sebelum sholat apa? Yaitu tadi, makan yang halal. Biasa untuk minta maaf kepada sesama, pada ibu, bapak. Di saat kita ingin melakukan ibadah ke masjid, saling keluarga. Mau ke masjid tapi nyakiti istrinya ketakutan di rumah, mau apa? Istrinya sendirian di rumah, keadaan negeri tidak aman misalnya. Suaminya mah ahli ibadah, saya harus ibadah. Yang menceramah, saya harus ceramah. Ustadznya, yang khurut, saya harus khurut. Yang satu lagi, torekoh, saya harus suluk. Suluk di rumah sama istrimu yang ketakutan itu, gak usah pergi. Ini kadang-kadang ibadah itu hawa nafsu, gak bakal itu nyampe. Sholatnya Anda akan menghentikan dari kemungkaran. Lihat. Mau dakwah tapi istrinya sakit perlu ditemani. Yang ketakutan tidak ada menemani lagi. Kalau ada yang mewakili mungkin bisa. Atau mau suluk, ada istilahnya dalam thariqah itu. Nginep 4 hari. Kenapa? Saya harus suluk, ada syekh yang murabbi saya datang 4 hari. Nangis istrinya, dibiarin. Ada yang khurut 3 hari. 40 hari tapi istrinya tinggal. Ini semua adalah nggak benar. Perhatikan yang ada di rumah ini. Nah itu syarat di luar sholat. Yang harus kita penuhi. Kemudian kita berikan makanan yang halal. Untuk anak kita. Sehingga mencari nafkah yang halal itu lebih bagus daripada ribuan rakaat yang Anda tegakkan di tengah malam. Anda kerja keras di sawah. Tapi halal bersih. Itu lebih bagus daripada Anda kerjanya mah enak tapi haram semalam suntuk ibadah. Mau kemana? Ada orang kerjanya enak di kantor. Haram. Tapi kalau sudah masuk waktu isya, Masya Allah. Isya, sholat, lama, baca Quran 2 juz sampai jam 10. Istirahat jam 3 bangun, tahajudan, nangis-nangis. Besok makan haram, cari makan haram. Apa itu semuanya? Lebih baik ke sawah tuh. Panas kena terik matahari, pahalanya ibadah. Untuk mencari yang halal, gaji yang benar, halal. Diberikan kepada istri, biarpun setelah itu malamnya tidur. Karena kecapean, itu pahala itu. Man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Hadis Nabi. Barang siapa di sore hari menemukan dirinya capek, penat karena sehari mencari nafkah yang halal.
itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang salat yang menghentikan dari kemungkaran, bukan salat murni ini, tapi salat dengan muqaddimah yang baik. Ini tolong perhatikan. Maka termasuk ini tadi urusan dengan tetangga. Itu yang menjadikan salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ini? Apa ini? Ada seorang nyai. Nyai itu istrinya Pak Kiai. Bukan Nyai Roro Kidul. Ada nyai. Tapi kalau nyainya aneh-aneh jadi Nyai Roro. Nyai mengatakan bahwa kalau seorang perempuan mengendarai motor sendiri itu katanya perawanannya hilang. Apa itu? Keperawanan bisa ini apa pembicaranya ini aja. Keperawanan itu bisa saja hilang karena dia jatuh, bisa ini. Yang perlu kita hadirkan adalah engkau menjaga dari kemaksiatan, takutlah zina. Selesai. Bisa saja karena memang jenis organ tubuh itu bermacam-macam. Ada yang dangkal sekali sehingga tidak sengaja kena jemarinya robek. Ada yang dalam sampai menikah pun belum. Ini bukan urusan itu. Sehingga tidak perlu kalau menikah itu lalu mengatakan kamu kok tidak perawan kepada istrinya, itu kurang ajar menuduh berzina. Sebab namanya olahraga bisa saja semacam itu. Barangkali memang kalau naik motor sendiri masalah adab dan tidak adab itu saja. Kalau sampai keperawanan tidak ada hubungannya sebenarnya. Tidak perlu dia. Memang kalau pencilaan naik motornya kakinya diangkat sebelah, wow. Jadi memang tidak perlu membahas keperawanan itu untuk apa? Pembahasan keperawanan itu apa? Membahas akhlak agar orang takut mungkin ada orang terjerumus dalam zina sekali tapi dia takut kepada Allah balik keperawanannya. Karena iman bukan urusan-urusan masalah. Sampai satu orang mengatakan istrinya tidak perawan, kata tidak meninggalkan bekas. Karena apa? Ini pernah. Karena waktu saya nikahi, saya malam pertama tidak meninggalkan bekas. Menuduh perawan, nangis, saya tidak pernah melakukan, saya dikatakan tidak perawan. Musibah itu apa itu semuanya? Adab apa? Nggak ada akhlak semacam itu. Ternyata wanita itu masih perawan dan karena laki-laki itu tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Jadi jangan berbicara tentang urusan keperawanan. Apalagi ada dulu di sebuah kabupaten yang dekat Cirebon itu. Mana sih dekat Cirebon tuh? Tapi alhamdulillah nggak jadi. Jadi yang mau masuk sekolah SMA harus dites fitnah itu semuanya. Kalaupun ada orang berzina, ditutup, bukan malah dibongkar nanti saat calon mahasiswa SMA 27. Ada sebenarnya. Kalau ada mohon maaf ini contoh. Hah? Ada? Nggak jadi. Ada sudah ada 29 sah. Yang mau diterima dari Pak Putrinya dari 300 diterima 300 yang daftar dari yang daftar 1000. Dari yang daftar 350 diterima 320. Yang 30 tidak perawan. Ini musibah. Jadi tidak ada berbicara demikian itu. Jadi yang dikatakan punya itu tidak benar. Jadi masalah keperawanan bisa saja dengan gerakan yang sangat ringan pun keperawanan itulah. Apa keperawanan itu? Keperawanan batin, kemuliaan batin, bukan urusan itu. Kemuliaan batin, Masya Allah. Kadang itu sampai orang tidak mengerti karena ikut budaya-budaya yang ada di negeri-negeri kafir sana. Sehingga kalau malam pertama harus ada tanda-tanda ini dan sebagainya. Belum tentu kadang-kadang subhanallah karena alat vital yang tidak bisa ini atau macam ini. Jadi tidak usah dibahas masalah ini. Kalaupun ada seseorang menikah dengan seorang wanita, khusnudonlah bahasanya, wanitanya, istrinya adalah seorang mulia. Kalaupun mungkin dia melakukan, ketahuilah Anda tidak usah praduga yang jelek. Mungkin dia pernah, mungkin dia akan tapi menghadap kepada Anda sebagai istri yang solehah insyaallah. Seorang laki-laki pun demikian. Maka tidak diperkenankan seseorang bercerita masa lalunya tentang perzinaan. Karena itu menghinakan dan itu bukan sebuah kemuliaan. Mungkin ada wanita yang berkata, loh tapi memang saya sudah tidak perawan, Buya bagaimana? Yang tahu hanya Allah. Dan tidak akan mengerti laki-laki tentang wanita itu perawan atau tidak, kecuali memang dia petualang kerjaannya urusan-urusan seperti itu. Dan dia bukan lelaki mulia. Apa itu sebuahnya pembicaraan ini? Nggak ada. Memang dibahas di dalam Islam itu masalah fadlul bikaroh ini semua. Tapi bukan untuk diumbar semacam itu. Jadi tidak perlulah bercerita tentang hal-hal yang demikian. Mungkin ada orang kepleset dalam perzinaan. Atau mungkin na'udzubillah dia belum ngerti seorang wanita mencari kesenangan dengan sendirinya lalu melakukan sesuatu yang menjadikan itu semua. Tapi tobat kembali kepada Allah selesai. Keperawanan bisa kembali dengan bertobat kepada Allah selesai.
Dan jangan bercerita tentang itu semua. Dan tidak usah bercerita mengingat. Memang saya tidak usah bercerita tentang mohon maaf maksiat. Asalkan itu maksiat kepada Allah. Jangan bercerita. Termasuk perzinahan. Termasuk mohon maaf mungkin seorang wanita mencari kesenangan dengan tangannya sendiri. Gak usah cerita kepada siapapun. Pengen membela agar suaminya tidak marah. Memang bang saya dulu pernah melakukan ini dengan diri saya sendiri. Gak usah cerita. Cukup ngadu kepada Allah, selesai. Jangan membongkar aib. Allah tidak akan mengampuni dosa hamba yang tidak mau menutup dosanya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pengumuman ya. Pengajian sebentar lagi kita ada maulid besar ya di sini. Tanggal Maulid, awal Maulid ada pengajian maulid besar di sini, dan 3 hari sebelumnya maulid besar di alun-alun Kota Cirebon. Mohon didoakan biar semuanya lancar. Kita akan menyusun panitia, dan bagi siapapun yang siap untuk berjuang bareng untuk bisa mendaftarkan sebagai panitia inti di 2 acara besar ini. Mungkin ada yang punya tenaga lebih siap untuk berjuang, nanti bisa mendaftar untuk menjadi panitia ini, karena ini acara besar. Yang pertama adalah di alun-alun untuk mengcounter acara perayaan Tahun Baru Masehi, biar diganti dengan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah perayaan Maulid Nabi yang ada di sini, semuanya ada besar. Kita perlu pasukan-pasukan yang bisa berjuang di sini untuk daftar sebagai tim-tim apa. Dimohon itu semuanya. Dan kemudian jangan lupa malam Senin kita akan tambah program pengajian. Ada nanti di At-Taqwa alun-alun Cirebon setiap malam Senin, Ahad malam Senin, mulai Senin depan, bukan Senin nanti, ada pengajian fikih yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad Zaki Al-Kaf. Beliau adalah alumni dari Hadramut juga. Beliau yang akan berikan pemahaman tentang fikih mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, didahului dengan wirid-wirid ringan nanti, wirid-wirid maksudnya seperti zikir-zikir akan dipimpin oleh beliau. Jangan lupa diinformasikan kepada yang lainnya. Jamnya tepat seperti pengajian kita. Jam 8 mulai, setengah 10 selesai. Ini saja, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan kita minta Fatihah sekali saja. Ibu, kemarin kami sampaikan bahwa pembangunan di pondok banyak sekali. Termasuk program terbarunya adalah membuat perumahan para guru. Akan kita membuat 24 rumah para guru. Ini dan itu perlu dana. Alhamdulillah sudah mulai masuk dana untuk itu. Tidak tahu berapa persen itu. Kita belum ada laporan persisnya. Dan itu terus perlu dukungan doa khususnya dari ibu-ibu. Doa. Dan juga ini aula kita ini belum beres-beres sih. Masih ada tanggungan besi. Sebelumnya ini dak ini segera harus dipasang. Keramik alhamdulillah sudah ada. Dak yang belum ada, besi ini masih ada tanggungan. Kemarin kami sampaikan dari besi sebanyak ini, rupanya kurang duit receh 200 juta. Dan alhamdulillah kemarin ada kabar sudah ada masuk 100 juta, tinggal 100 lagi. Kita pengen cari ahli-ahli surga yang mau bahas ini, biar beres semuanya. Baru setelah itu berpikir tentang dak. Itu adalah kebutuhan kecil yang mendesak. Adalah kebutuhannya banyak. Pondok putri pun belum dibuat. Jadi banyak sudahlah. Kami laporkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ini, agar jadi bahan untuk mohon kepada Allah. Jangan hanya pengen tokonya gede, tok nanti sisipkan tolong ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di pesantren dan jadikan saya orangnya. Kirimkan ahli surga. Dan ini masih banyak ini program-program dari aula, pondok putri, pondok tahfidz sana pojok itu juga ada. Kemudian setelah itu perumahan guru dan semuanya itu adalah perlu biaya. Mari kita semua ngadu kepada Zat yang Maha Kaya, yang bisa mencukupi semuanya dan yang bisa menjadikan siapapun pejuang-pejuang di jalannya. Semoga Allah mengirim kepada kita orang-orang ahli surga yang berjuang di tempat ini, yang berjuang di jalan Allah melalui pembangunan ini, baik berjuang dengan hartanya atau tenaganya atau pikirannya. Dan semoga kita dijadikan pejuang-pejuang tersebut ahli-ahli ikhlas. Dan semua yang berjuang di sini semoga diberi oleh Allah keikhlasan. Sehingga apa yang mereka lakukan akan mereka lihat kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Kami datang ke tempat ini mengharap ridho-Mu, mengharap kemuliaan dari-Mu, maka ridailah kami dan muliakan kami. Dan kami datang ke tempat ini membawa bermacam-macam keluh kesah ya Allah. Maka kami adukan kepadamu ya Allah. Macam-macam problem ada pada kami ya Allah, dan Engkau Maha tahu. Semua dari yang datang ke tempat ini punya problem ya Allah. Maka kami mohon selesaikan urusan mereka. Ada yang punya problem dengan keluarganya, maka selesaikan urusan mereka dengan kasih sayang-Mu. Ada punya masalah dengan urusan ekonomi ya Allah, maka selesaikan permasalahan mereka. Ada yang punya masalah dengan kerabat-kerabat dan saudara ya Allah, selesaikan urusan mereka. Ada yang bermusuhan, ada yang bermasalah dengan tetangga mereka, maka selesaikanlah urusan mereka. Dan jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah, kepada kami segala kemudahan ya Allah, kepada kami pengampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami, dan ampuni guru-guru kami ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, Engkau menyaksikan tempat ini ya Allah. Jadikan tempat ini mulia di dunia dan mulia di akhirat. Jangan sampai tempat ini hanya terlihat mulia di dunia. Jangan sampai di saat di dunia digunakan untuk membaca firman-Mu, untuk mengumandangkan hadis-hadis kekasih-Mu. Akan tapi tidak kau lihat, jangan ya Allah, kami tidak ingin tempat yang di dunia terlihat mulia tapi di akhirat tidak mulia. Jadikan tempat ini mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan semua yang berjuang di tempat ini muliakan di dunia dan muliakan di akhirat. Muliakan di diri mereka, muliakan di keluarga mereka, muliakan di saat hidup dan muliakan di saat mati. Muliakan dunia dan muliakan akhirat mereka. Ya Allah, kirimkan tempat ini ke tempat ini orang-orang mulia, orang-orang soleh. Engkau Maha tahu ya Allah, orang soleh, orang mulia, ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini. Apakah berjuang dengan hartanya atau pikirannya atau tenaganya. Ya Allah, kirimkan ya Allah. Kepadamu kami mengadu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha tahu para kekasih-kekasih-Mu yang bisa datang ke tempat ini ya Allah. Akan tapi ya Allah, kami ya Allah, jangan Kau tinggal kami. Jadikan kami pejuang-pejuang itu juga ya Allah. Ya Allah, yang telah berjuang di tempat ini semuanya, berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan, dan jadikan itu semua sebab mereka bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan para pejuang-pejuang yang ada di tempat ini, mereka saling mencintai di antara mereka. Tidak ada fitnah di antara mereka, tidak ada permasalahan di antara mereka. Jadikan mereka di saat berjuang di jalan-Mu dengan penuh kasih dan cinta. Yang ingin diinginkan hanya keridhaan-Mu ya Allah. Bukan keridhaan siapa-siapa, tapi keridhaan-Mu ya Allah, keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Dan siapapun di antara yang hadir, jika ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka ya Allah, tutup aib mereka ya Allah, tutup aib mereka ya Allah. Dan muliakan di esok hari ya Allah dengan pernikahan yang halal, yang memuliakan mereka, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada mereka keturunan yang soleh-soleh, yang akan dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang ingin menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk masuki pintu pernikahan dengan keridhaan-Mu, dengan kemudahan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan pertolongan-Mu ya Allah, sehingga mereka bisa mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan ya Allah. Ya Allah, yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka yang punya masalah, Engkau Maha tahu ya Allah. Selesaikan ya Allah. Selesaikan ya Allah tanpa kezaliman. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada keluarga kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada tetangga kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang ada di hati kami ya Allah. Segala kebusukan, kejelekan di hati kami, kami mohon hapus dan ampuni kami ya Allah. Hapus dan ampuni kami ya Allah. Kadang lidah kami berucap sesuatu, hati kami berbeda. Ya Allah, kadang kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ketulusan, kejujuran, dan mohon kami ya Allah pengampunan dari-Mu. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua. Dan semua yang datang ke tempat ini ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Apakah datang
datang yang memang niat untuk belajar, atau datang yang hanya mengantarkan orang-orang yang mau mengaji, yang membawa mobil-mobilnya, atau yang hanya berdagang di pinggir-pinggir sana, ya Allah berikan kepada mereka kemuliaan. Dan para tetangga-tetangga pondok ini berikan kepada mereka segala kebaikan, kemuliaan, ya Allah. Dan jangan sampai ada di hati mereka kebencian dengan tempat ini, ya Allah. Kami tidak rela jika mereka membenci tempat ini, mereka akan berurusan denganmu dan Engkau akan murka kepada mereka. Dan kami tidak rela jika Engkau murkai mereka. Maka jadikan orang yang ada di kiri kanan tempat ini orang-orang yang mendukung perjuangan. Mereka menjadi kekasih-kekasihmu. Mereka yang mencintai perjuangan ada di tempat ini. Ya Allah, Engkau lah yang memiliki hati mereka. Engkau yang menguasai hati mereka. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin. Saat kau cabut nyawa kami, kami ingin dan ingin hati, ya Allah. Dan lidah kami, ya Allah, teringat dan mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.